Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Hidayatul Asikoh, NIM T20181146 dari kelas PAIA 3 UIN KAS Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat sebagai tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Baik, langsung saja. Komponen yang pertama adalah identitas, yakni meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, kelas 7 semester ganjil, materi pokok Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku, alokasi waktu 5 kali pertemuan, yakni 10 kali 40 menit. Komponen selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran meliputi siswa dapat menghayati dan meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup manusia. Siswa dapat menganalisis pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menjabarkan hasil analisis pengertian Al-Quran dan Hadis. Komponen selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yakni meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Pada bagian kegiatan awal, yakni berdoa, kemudian guru mengecek kehadiran siswa, dan guru melakukan dialog singkat untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian, pada kegiatan inti, dijelaskan tentang kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis, yakni guru sekilas menanyakan apakah siswa sudah mengenal dan mengetahui pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa menyimak penjelasan guru tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Siswa menyimpulkan pengertian Al-Quran dan Hadis. Dan kegiatan penutup, yaitu guru merefleksi dengan pertanyaan atau tanggapan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbaikan. Kemudian bersama-sama menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Pada pertemuan kali ini, menggunakan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, jurnal atau catatan. Kemudian, pada pertemuan kedua, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua, yakni siswa dapat mengetahui dan memahami fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menganalisis fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menjabarkan fungsi Al-Quran dan Hadis. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua ini sedikit sama seperti pada pertemuan pertama. Akan tetapi berbeda pada kegiatan inti, yakni guru sekilas menanyakan apakah siswa sudah mengenal dan mengetahui fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa menyimak penjelasan guru tentang fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa menulis kesimpulan tentang fungsi Al-Quran dan Hadis. Penilaian pada pertemuan ini juga sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian pertemuan ketiga. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga, yakni siswa dapat menghayati dan memahami fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa dapat menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup, dan siswa dapat menjabarkan fungsi Al-Quran dan Hadis. Langkah-langkah pembelajaran juga sama, tetapi pada kegiatan inti berbeda. Kegiatan inti pada pertemuan ketiga ini yakni siswa mengamati dan membaca contoh gambar, video atau fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kedudukan dan fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa mengidentifikasi perbedaan antara fungsi Al-Quran dan Hadis. Siswa menulis kesimpulan tentang macam-macam fungsi Al-Quran dan Hadis dan perbedaannya. Dan siswa menjelaskan macam-macam fungsi Al-Quran dan Hadis dan perbedaannya. Penilaian pada pertemuan ketiga juga sama. Selanjutnya pertemuan keempat.
Tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat, yakni siswa dapat menghayati dan memahami fungsi Al-Quran dan hadis, siswa dapat menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti, guru menjelaskan tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mengamati dan membaca contoh gambar, video, atau fenomena tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa berdiskusi tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menulis kesimpulan tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa menjelaskan tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kegiatan sehari-hari. Pada kegiatan penutup, guru membuat kesimpulan tentang materi ajar. Guru menugaskan siswa untuk mencari materi tentang cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, internet, ataupun narasumber, dan kemudian bersama-sama menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Penilaian pada pertemuan keempat ini yakni menggunakan penilaian observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penugasan. Kemudian pertemuan kelima, tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima yakni siswa dapat menghayati dan memahami fungsi Al-Quran dan hadis. Siswa dapat mendeskripsikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Siswa dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan tentang ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Siswa mengamati dan membaca contoh gambar, video, atau fenomena tentang ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian siswa berdiskusi tentang ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Siswa menulis kesimpulan tentang ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Siswa menjelaskan tentang perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pada pertemuan kelima ini menggunakan penilaian observasi, tes tulis, tes lisan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.